Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita kembali di Ulas Berita ya, Ded ya. Iya, Kak. Setelah beberapa hari kita off ya, karena saya berpergian keluar kota. Dan Ulas Berita seperti biasanya saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan Ulas Berita kita malam hari ini masuk edisi 256 Minggu 22 Desember 2024. Dan kita sudah sepakat tadi Ded ya, akan membahas tentang terkini atau perkembangan dari persidangan dugaan korupsi batubara di Sumatera Selatan ya. Agenda persidangannya udah Ded ya. Sudah, Kak. Tapi dari dakwaan jasa itu kita buat beberapa berita Ded ya. Iya. Dan untuk ulas berita pertama silakan Dedi. Ya, nama perkara tersebut yakni dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai 2014 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan jumlah kerugian negara 495 miliar, Kak ya. Di mana memang dalam perkara tersebut 6 terdakwa saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Fauzi Izra SMH, didampingi Hakim Anggota Haji Wahyu Agus Susanto dan Hakim Fitriadi SHMH ya, di mana dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum yang terdiri dari Toto Rudianto SMH, Rian Sumarta Samsu SMH dan Aswar Hamid SMH telah membacakan dakwaan untuk ke-6 terdakwa dalam persidangan, Kak. Oke, yang menarik dari agenda persidangan itu apa, Ded? Silakan. Mana di persidangan tim jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan, Kak ya, di mana dakwaan untuk ke-6 terdakwa tersebut terungkap. Salah satunya yakni terkait adanya penerbitan surat asal barang atas produksi batubara PT Andalas Bara Sejahtera, yang batubara tersebut diambil oleh PT Balas Sejahtera dari wilayah izin BUMN PTBA, Kak. Surat penerbit asal barang, Ded ya? Iya. Ini yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan atau gimana? Surat asal barang ini diterbit dari keterangan jaksa penuntut umum. Surat asal barang tersebut diterbitkan oleh terdakwa yang merupakan ASN, salah satu ASN yakni yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, Kak. Ada poin-poin dijelaskan oleh jaksa dalam surat asal barang tersebut? Ya, dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak ya, bahwa dengan terbitnya surat asal barang yang diterbitkan oleh terdakwa yang merupakan mantan Kadis Tamben Kabupaten Lahat, maka 3 ASN dalam perkara tersebut menerima aliran uang, Kak. Oh begitu, Ded ya. Ya. Jadi dengan surat asal barang tersebut ketiga ASN menerima aliran uang. Ya. Ini dalam konteks apa, Ded? Terkait konteks dari penerbitan surat tersebut, Kak ya. Itu upah atau apa, Ded? Tidak diungkap oleh dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kak ya. Namun ditegaskan oleh JPU dalam surat dakwaannya bahwa dengan penerbitan surat asal barang tersebut PT Andalas Bara Sejahtera bisa menjual batu bara yang diambil dari lahan PTBA, Kak. Dan kemudian ketiga ASN menerima uang dari keuntungan atau apa? Dari penjualan batu bara. Dari penjualan batu bara tersebut ya. Teknis dari penerimaan uang kepada 3 ASN tersebut tidak dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Ded? Teknisnya disebutkan, Kak ya. Apa itu? Di mana dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa ketiga terdakwa tersebut yang merupakan ASN menerima sejumlah aliran uang, Kak ya. Oh cuma itu, Ded ya? Iya. Kemudian ketiga terdakwa mendengarkan dakwaan jaksa tersebut? Ketiga terdakwa yang dihadirkan bersama 3 terdakwa lainnya yang selaku pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera mendengarkan, Kak ya, di mana total 6 terdakwa tersebut duduk di dalam persidangan, Kak. Menarik juga ini, Ded ya. Selain poin tersebut ada poin menarik lagi yang diungkapkan dalam dakwaan jaksa, silakan, Ded. Dikatakan jaksa penuntut umum ketiga terdakwa ini selain ASN di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, ketiganya juga menjabat sebagai ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat yang harusnya melakukan pengawasan, Kak. Bentar, Ded. Ini poin tersebut juga terungkap dalam surat asal barang? Iya, dari rangkaian tersebut, Kak. Kemudian jaksa yang hadir siapa, Ded? Jaksa yang hadir terdiri dari Toto Rudianto, Kak ya, didampingi oleh Rian Samsu dan juga
Aswar Hamid, di mana tim jaksa penuntut tersebut terdiri dari jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahat. Kemudian untuk penonton SN ketahui bahwa dakwaan jaksa tersebut boleh dipublikasi ya. Dan berita tentang dakwaan jaksa silakan dipublikasi karena persidangan terbuka untuk umum itu pernah ada keterangan ya dari Kapenkum ya. Iya, Kak. Jadi bisa menjelaskan. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa dakwaan jaksa yang dibacakan jaksa penuntut umum di dalam persidangan bisa dipublikasi dan diberitakan oleh media untuk disampaikan ke masyarakat karena menurut Fani Yulia Kasari SMH persidangan tersebut terbuka untuk umum, Kak. Ini kalau bicara soal aliran uang ya, ini Agus SN sangat tertarik ya, apalagi ini kupas tuntas ya, di Ulas Berita YouTube dan SN. Jadi jaksa mengungkap tentang aliran uang ya? Iya, Kak. Termasuk transfer. Iya. Dan jaksa mengungkap tentang nilainya. Nilainya diungkap. Berapa nih? Ya, Kak, dalam persidangan tim jaksa penuntut umum, Kak ya, mengungkap bahwa dalam perkara tersebut ada aliran uang untuk 3 terdakwa yang merupakan ASN pada Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, di mana diungkapkan oleh jaksa penuntut umum uang dari PT Andalas Bara Sejahtera tersebut ditransferkan melalui saksi yang merupakan kasih pada Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat dengan melakukan transfer dengan sejumlah 14 transaksi dan juga 25 kali transaksi transfer, Kak ya, dengan total 1,3 miliar, Kak. Kemudian kepada 3 orang yang pihak swasta juga diungkap jaksa? Ya, dalam persidangan tim jaksa penuntut umum mengungkap, Kak ya, aliran tersebut ada juga untuk 3 terdakwa yang merupakan dari pihak PT Andalas Bara Sejahtera. Oke. Sekarang kita mengulas sedikit ya. Ini ada penonton SN yang yang bertanya ya. Mungkin mereka menominalkan ya, menjumlahkan dari nilai nominal ya, jumlah kerugian. Karena nilai kerugian negara berapa diungkap? 495 miliar. Nah, kemudian mereka menominalkan dari mana angka yang lain. Nah, angka yang lainnya mungkin kita bisa ungkap di sini, itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan apa, Det? Kerusakan lingkungan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kak ya, diungkapkan bahwa terdapat lubang, Kak ya, lubang bekas galian dari tambang batu bara yang tidak direklamasi. Bahkan dalam persidangan sebelumnya bahwa saksi yang merupakan kepala teknik tambang atau KTT yang juga JM dari PT BA mengungkapkan bahwa luas lahan yang tidak direklamasi terdampak dari penambangan batu bara tersebut seluas 15 hektar, Kak. Oke, jadi untuk penonton SN bukan hanya nilai uang transfer kepada pihak swasta atau ASN ya, ada juga nilai kerusakan lingkungan, dan ini untuk digarisbawahi juga bahwa PTBA adalah BUMN ya, dan adalah punya pemerintah dan ya. Jadi nilai nominalnya itu dihitung berdasarkan bukan hanya nilai transfer atau nilai pemberian uang secara, ada cashnya juga, Den? Ada cashnya, kan? Ada cashnya juga, tapi ditambah lagi poin yang lainnya. Oke, tampaknya tadi ada yang mau ditambahkan lagi dari Dedi tentang nilai kerugian negara. Silakan, Dedi. Oke, Kak, menambahkan lagi apa yang dikatakan oleh Kak Agus tadi terkait jumlah kerugian negara dalam perkara ini totalnya 495 miliar ya, di mana dari dakwaan jaksa penuntut umum terkait batu bara yang diambil oleh PT Andalas Bara Sejahtera di lahan wilayah izin BUMN PTBA. Dari hasil penjualan batu bara tersebut, menurut jaksa penuntut umum dalam persidangan, uang dari penjualan batu bara tersebut masuk ke rekening PT Andalas Bara Sejahtera. Dari uang semua yang masuk dalam rekening PT Andalas Bara Sejahtera tersebut, 50%-nya masuk ke 3 terdakwa yang merupakan pihak dari PT Andalas Sejahtera, di mana dikatakan jaksa penuntut umum untuk pembagian 50% dari penjualan batu bara ini kepada masing-masing ketiga terdakwa berdasarkan saham masing-masing ketiga terdakwa, Kak. Oke, itu kita mengulas ya tentang mencoba mengulas tentang total kerugian dari dari dugaan korupsi ini, ya. Jadi ada beberapa poin tentang untuk kondisi ini. Oke, saya tertarik tentang aliran uang ini, Det ya. Selain ketiga SN, 3 dari pihak swasta itu juga menerima aliran uang. Dan ini jarang kita ulas ya. Bisa kita ulas sekarang, Det, silakan. Ya, Kak, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kak ya, di persidangan bahwa
Ketiga terdakwa yang merupakan pihak PT Andalas Bara Sejahtera tersebut, selain menerima aliran uang 50% dari penjualan batu bara yang diambil dari lahan PT BA, ada salah satu terdakwa yang juga menerima bagian uang berupa dolar ya, di mana uang dolar ini dikatakan jaksa penuntut umum terdiri dari 20.000 US dollar dan juga ada 100.000 US dollar, di mana dikatakan jaksa penuntut umum untuk uang 20.000 US dollar dipergunakan salah satu terdakwa untuk perjalanan ke Cina, Kak. Oke, tentang nilai transfer, aliran-aliran uang ini sebenarnya sebelum dugaan korupsi ini masuk ke persidangan, Ded, ya. Secara samar-samar pihak Kejati Sumsel ya dalam obrolan dengan Suara Nusantara dan koran.sn.com itu sudah mengungkapnya, Ded, ya. Dan ini juga sudah samar-samar sudah kita buat sebelumnya, Ded, ya. Dan sebelumnya juga sebelum kasus ini dugaan korupsi ini masuk persidangan dan masih belum ada tersangkanya, Ded, ya. Masih diungkapkan dugaan korupsi batubara judul kita ya. Ada permintaan dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji agar pihak Kejati untuk membuktikan dugaan korupsinya sebelum sebelum langkah lebih jauh ya. Dan itu kita buat dalam berita, Ded, ya. Dan Dedi bisa mengulasnya sekali lagi, masih ingat beritanya? Oke, silakan Dedi. Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Eskrim Polri meminta Kejati Sumsel, Kak, ya, saat itu untuk membuktikan terkait kerugian negara dalam dugaan kasus tersebut, karena menurut Pak Susno Duaji perkara tersebut yakni perkara dugaan korupsi, Kak, ya. Maka dari itu Pak Susno Duaji minta dibuktikan dulu terkait korupsinya dan menyangkut uang tersebut dikatakan yang dikorupsi tersebut dikatakan Pak Susno Duaji jumlahnya cukup besar, Kak, ya. Dari itulah dirinya meminta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas terkait dugaan korupsi dalam perkara batubara itu, Kak. Oke. Kita terima kasih kepada penonton SN yang begitu begitu respon ya dengan ulas berita YouTube dan saya SN ya, dan berita-berita yang kita terbitkan di Suara Nusantara, edisi paper dan koran sn.com. Terima kasih untuk responnya, dan ini juga membuat kita lebih hati-hati ya, dan lebih teliti ya membuat berita ya, dan untuk kita yakinkan sekali lagi bahwa berita-berita yang kita terbitkan di produk-produk Suara Nusantara itu semuanya dari kalau dulu keterangan dari Kejati ya. Waktu masuk ke penyidikan. Ya, dan kalau persidangan itu dari dakwaan jaksa. Dan berita-beritanya itu masih bisa diklik ya, Ded, ya? Masih. Di koran sn.com. Oke, Ded, ya, Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com secara rutin ya. Sudah cukup panjang ya memuat berita perkara dugaan korupsi di Sumsel ini, dugaan korupsi batubara di Sumsel ini, Ded, ya. Dari awal belum ketahuan ya. Tersangkanya, kemudian perkara apa ya. Sampai kemudian ada penahanan tersangka dan sekarang masuk persidangan. Kemudian agenda persidangan berikutnya apa, Den? Agenda persidangan berikutnya telah ditetapkan hakim, Kak, ya, di mana sidang sebelumnya kan sempat ditunda, Kak, ya. Di mana dalam persidangan tersebut hakim anggota Fitriadi SMH mengungkapkan bahwa Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SMH sedang sakit, sehingga persidangan ditunda, di mana dikatakan hakim Fitriadi SMH sidang akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang pada tanggal 6 Januari 2025, Kak. Oke. Yang menarik lainnya itu ternyata pihak saksi dari BUMN PTBA sudah dihadirkan, Ded, ya? Sudah, Kak. Yang menarik dari keterangan saksi dari BUMN PTBA, silakan, Dedi. Ya, dalam persidangan saksi-saksi dari pihak PTBA dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang terdiri dari Aswar Hamid, Muhammad Ridwan, dan juga Firmansyah, di mana JPU tersebut dari jaksa Kejati Sumsel dan Kejari Lahat, Kak, ya. Di persidangan saksi yang merupakan kepala teknik tambang KTT yang juga JM di PT Bukit Asam Tbk mengungkapkan, Kak, ya, bahwa dalam perkara tersebut terjadi kerusakan lingkungan seluas 15 hektar, di mana dikatakan saksi diketahuinya kerusakan lingkungan tersebut pada tahun 2013, Kak, ya, di mana menurut saksi saat itu PTBA melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan rapat terkait lahan PTBA yang ditambang oleh PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Kemudian dalam persidangan itu terungkap bahwa pihak PTBA sudah berkirim surat. Iya, Kak. Kepada siapa? Ya, saksi yang merupakan kepala teknik tambang atau KTT yang juga JM di PT Bukit Asam Tbk mengatakan, Kak, ya, bahwa terkait hal tersebut memang PTBA mulanya mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM RI
meminta petunjuk Kak ya, dikatakan saksi meminta petunjuk apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan dilakukan PTBA terkait PT Andalas Bara Sejahtera telah menambang di lahan izin PTBA. Dikatakan saksi terkait surat tersebut tidak ada jawaban dari kementerian Kak ya. Kemudian saksi mengungkapkan bahwa PTBA mengirimkan surat kepada Dinas ESDM Sumsel dan juga Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat dan langsung direspon, kemudian masing-masing pihak melakukan peninjauan langsung ke lokasi Kak. Kemudian ada permintaan dari pihak swasta itu agar perkara ini jangan sampai ke ranah hukum. Iya Kak. Diungkapkan oleh siapa itu, Ded? Itu diungkapkan oleh salah satu terdakwa Kak ya di persidangan yang merupakan terdakwa tersebut direktur Kak ya. Saat itu direktur PT Andalas Bara Sejahtera. Keterangan tersebut mulanya Ketua Majelis Hakim meminta pendapat dari terdakwa terkait keterangan saksi Kak ya. Menurut saksi awalnya kan menurut saksi yang merupakan kepala teknik tambang yang juga JM PTBA ini mulanya kan dirinya mengatakan bahwa PT Andalas Bara Sejahtera tidak mengakui Kak ya. Tidak mengakui bahwa PT Andalas Bara Sejahtera ini melakukan penambangan. Terkait hal tersebut terdakwa yang merupakan direktur PT Andalas Bara Sejahtera membantahnya Kak ya. Bahkan menurutnya pihaknya telah mengirimkan surat dan berkomunikasi kepada pihak PTBA agar jangan duduk bersama, agar jangan sampai menempuh jalur hukum Kak. Tapi ternyata dipanggil oleh Kejati Sumsel. Ya. Dan itu diungkapkan oleh terdakwa. Diungkapkan oleh terdakwa Kak. Terkait hal tersebut terdakwa kan mengatakan tanggapan dari PTBA bahwa menunggu hasil rapat direksi Kak ya. Kemudian terdakwa mengatakan tak lama dari komunikasi dengan pihak PTBA, pihaknya dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kak. Diungkapkan berapa kali pihak swasta tersebut diperiksa oleh Kejati? Tidak diungkapkan Kak, belum diungkapkan dalam persidangan terkait itu Kak. Kemudian ketika ASN juga diutarakan dalam dakwaan jasa berapa kali diperiksa? Tidak juga Kak. Berikutnya ada 50 saksi infonya yang mau dihadirkan. Iya, sekitar 55 saksi Kak ya. Oh 55 ya diralat penonton SSN. Ya. Hal tersebut terungkap saat sidang kemarin ditunda Kak ya, di mana Majelis Hakim Fitriadi SMH mengungkapkan bahwa dalam persidangan tersebut ada sekitar 55 saksi Kak ya. Namun karena kemarin ditunda, jadi sidangnya menurut Hakim akan digelar tanggal 6 Januari yang dikatakan hakim bahwa kedepannya persidangan akan digelar maraton Kak ya, 2 minggu, 2 kali dalam 1 minggu. Oke, penonton SSN cukup panjang ya kita ulas berita soal apa ini deh tadi kita tentang surat asal barang ya. Iya. Kemudian bergerak ke transfer, kemudian pemberian uang. Kemudian selama persidangan terdakwa selalu hadir ya? Ya, dalam persidangan setiap persidangan digelar para terdakwa hadir Kak ya, dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Sudah cukup panjang dan ya kita ulas berita malam ini ya. Kupas tuntas terkini dari persidangan dugaan korupsi batubara di Sumsel. Untuk penonton Lesa SN teruslah memberikan masukan-masukan positif agar kami bisa memberikan tayangan-tayangan berkualitas. Dan dapat juga penonton Lesa SN memberikan usul ya untuk tema ulas berita. Silakan berkirim pesan di Instagram Koran SN. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quote set ya. Iya Kak. Dan quote kita malam hari ini sederhana dan singkat saja Ded ya. Kalau mau hidup tenang, jangan bermain api. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.